Halo semua, perkenalkan nama aku Ardina Citra Dwi Pertiwi dari Program Studi Teknologi Pendidikan Angkatan tahun 2025 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2501022628. Di sini saya ingin membuat video tugas tentang Play-Based Learning Theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh pendidikan. Salah satunya tokoh utamanya ada Friedrich Froebel, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Definisi dari Play-Based Learning Theory adalah merupakan metode pembelajaran yang menempatkan aktivitas bermain sebagai inti dari proses belajar anak. Dalam pendekatan ini, anak didorong untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara aktif sambil tetap menikmati proses bermain. Nah, proses pembelajaran ini juga termasuk dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, proses pembelajaran ini kita kan tadi udah tahu siapa pengembangnya, terus apa definisinya. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang teori ini, biar kita lebih mengetahui apa sih tentang teori Play-Based Learning Theory itu. Contoh penerapan nyata dari Play-Based Learning Theory adalah anak-anak menggunakan balok atau bahan bangunan untuk membuat bentuk dan struktur geometris, mengintegrasikan keterampilan geometri dan bermain teknik. Kegiatan ini tuh menggabungkan konsep geometri dengan keterampilan teknik dasar, seperti merancang, membangun, memecahkan masalah, dan membuat pembelajaran lebih praktis dan menyenangkan. Dari contoh penerapan nyata based learning, ia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama ada pembelajaran sosial dan emosional. Bermain balok dalam kelompok mendorong anak-anak untuk bekerja sama, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Lalu yang kedua ada peningkatan kreativitas dan imajinasi. Bermain balok merupakan kebebasan kepada anak-anak untuk berkreasi dan membangun apa yang mereka bayangkan. Hal ini dapat merangsang imajinasi dan kemampuan mereka untuk berpikir di luar otak. Yang ketiga ada pembangunan keterampilan motorik halus. Pada saat menyusun balok, anak-anak dilatih untuk koordinasi tangan dan mata untuk keterampilan motorik halus mereka. Dan yang keempat ada meningkatnya keterlibatan anak. Hal ini memungkinkan anak-anak cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama, adanya perbedaan tingkat keterampilan dan pengetahuan. Dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang berbeda, memungkinkan memerlukan dukungan yang berbeda pula. Beberapa anak mungkin merasa frustasi jika mereka tidak mampu membangun struktur yang sama dengan teman-temannya. Yang kedua, ada membutuhkan fasilitator atau guru yang kompeten. Guru atau fasilitator perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konsep geometri dan cara mengintegrasikannya ke dalam permainan. Mereka juga perlu mampu memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada anak-anak. Yang ketiga, ada potensi perilaku destruktif. Beberapa anak memungkinkan lebih tertarik untuk menghancurkan bangunan daripada membangunnya. Hal ini bisa mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan kekacauan ataupun kegaduhan dalam kelas. Dan yang keempat, ada kurangnya struktur dan tujuan yang jelas. Jika tidak ada panduan atau tujuan yang jelas, anak-anak mungkin hanya bermain tanpa benar-benar memahami konsep geometri yang ingin diajarkan untuk pembelajaran. Jadi, saran yang tepat dalam permasalahan ini adalah yang pertama, dengan melakukan perencanaan yang matang. Yang kedua, memberikan tantangan sesuai perkembangan anak. Yang ketiga, menggunakan alat bantu
seperti video atau gambar untuk membantu anak memahami konsep geometri yang diajarkan. Yang keempat, mengamati anak-anak ketika bermain dan memberikan bimbingan. Jadi, menurut pandangan pribadi saya tentang teori based learning adalah merupakan cara belajar yang dilakukan sambil bermain sehingga anak-anak menjadi tidak jenuh dan lebih sering terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini bukan hanya untuk senang-senang, tetapi juga untuk mengembangkan motorik anak dan kemampuan sosialnya, dan untuk mengatur emosional mereka.